Salam jumpa kembali bersama kami di channel Komsos Paroki Santo Yosep Pandan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, Hari Raya Pentakosta, diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkisah, ada seorang rahib atau petapa yang mau berbaik hati pada seekor kepiting yang tidak bisa keluar dari panci karena dinding panci licin. Melihat kepiting yang naik turun kelelahan, sang rahib atau petapa ini menjulurkan jarinya ke arah kepiting itu. Dan ternyata kepiting itu menjepit jari sang petapa itu karena kepiting yang ditolong itu terkejut dan menganggap sebagai seorang penjahat. Sampai jari sang petapa itu berdarah. Akhirnya dengan susah payah tangannya digoncangkan sekeras mungkin sampai kepiting itu melepaskan jepitnya dan terhempas di semak belukar dan ia lari ke tempat yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang rahib tadi begitu saja mengulurkan jarinya untuk menolong kepiting, ternyata malah dijepit sampai berdarah. Begitulah juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Kerap kali kita tidak mudah untuk melihat kebaikan orang lain karena tidak terbiasa dan tidak terbuka untuk berkomunikasi dengan bahasa cinta. Perasaan yang muncul pertama malah curiga dan penuh prasangka kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita. Lalu, bagaimana cinta kasih yang sesungguhnya? Bagaimana cinta kasih yang murni yang dimaksud oleh Allah itu? Bahasa cinta yang benar tadi terjadi pada Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini. Saat Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, sehingga dalam perbedaan bahasa mereka pun tetap saling mengerti. Tetapi bahasa positif dan bahasa cinta itu bukanlah bahasa negatif. Bahasa yang diterima semua orang karena mengandung pesan yang menghidupkan. Pesan keselamatan, pesan pengampunan, pesan cinta. Itu jugalah yang menjadi tugas pokok perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Di hari Pentakosta ini, marilah kita menjadi saksi cinta dan pengampunan Allah dalam kata dan perbuatan kita. Dengan senantiasa berbahasa cinta, kita menabur benih sukacita di hati semua orang. Kalau kita menciptakan cinta, kita juga harus mampu untuk mengucapkan kata-kata yang menyelamatkan dan mengulurkan tangan untuk menolong. Semoga demikian. Jangan lupa, apa tadi? Terima kasih saudara-saudara yang terkasih yang sudah mendengarkan renungan Pentakosta pada hari Minggu ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.